Teman-teman, kalian sudah tahu kan berita ini? Korupsi 348 miliar. divonis cuma 1,5 tahun penjara. Kita bertanya-tanya, kok bisa? Sebenarnya aku juga punya pertanyaan yang lain. Kira-kira hakim yang memvonis kasus ini masuk neraka atau masuk surga? Soalnya aku pernah dengar ada 3 jenis hakim nanti. 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Hakim pertama, rojulun alimal haqqo faqadobi. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya. Hakim kedua, rojulun kodolinas ala jahlin. Hakim yang memutuskan perkara di antara manusia di atas kebodohan. Yang ketiga, rojulun jaro fil hukmi. Hakim yang curang dalam memutuskan hukum. Ingat ya, hakim nomor 1 di surga, nomor 2 dan 3 masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut kalian, hakim yang memvonis koruptor tadi termasuk hakim nomor berapa? 1, 2, atau 3? Coba jawab di kolom komentar. Semoga video ini nyampe ke para hakim ya. Teman-teman, perlu diketahui ya, dalam hukum pidana Islam, orang yang mencuri senilai 1/4 dinar, hukumannya adalah dipotong tangannya. 1/4 dinar itu kira-kira 3 jutaan lah. Mencuri senilai 3 juta saja di Islam itu dipotong tangan. Berarti kalau korupsi 386 miliar diapakan? Ya dihukum mati lah. Khalifah boleh menetapkan takzir hukuman mati bagi koruptor. Kira-kira kalian setuju nggak kalau koruptor dihukum mati? Pasti setuju kan? Dan teman-teman, buat kalian yang masih mau nonton konten saya sampai akhir, saya boleh mengajukan pertanyaan nggak? Pertanyaannya gini, kenapa hukum di Indonesia itu selalu tidak adil? Boleh nggak kalau saya punya pikiran bahwa ketidakadilan hukum di Indonesia itu disebabkan oleh hukum itu sendiri, yaitu hukum buatan manusia. KUHP, hukum buatan Belanda, diamandemen lagi oleh DPR. Dan tahu kalian kan DPR itu seperti apa? Dan bukankah Allah sudah membuatkan hukum untuk negara kita? Kenapa kita setuju diterapkan hukum manusia yang sudah pasti tidak adil? Hukum yang selalu menguntungkan mereka. Kenapa kita rakyat mau mentaatinya? Dan apa alasannya? Kayaknya nggak logis. Kalau kita mau mentaati hukum Allah itu wajar, karena Allah memang pencipta kita. Kalau hukum buatan penjajah dan hukum buatan orang Indonesia, kenapa kita harus mentaatinya? Emang mereka siapa? Tuhan bukan? Ngasih makan juga enggak? Ini pertanyaan saya ya. Boleh kan saya bertanya seperti ini? Atau mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sama? Atau mungkin teman-teman ada jawaban? Saya ingin tahu. Coba kita diskusi di kolom komentar.